Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Glenn yang sedang berolahraga di pagi hari. Glenn tinggal bersama neneknya karena sang ayah yang bernama Mauro sedang bekerja di luar kota. Glenn sangat membenci ayahnya karena menurutnya ibunya meninggal dunia gara-gara ulah pria itu. Sebagai nenek, Nati hanya bisa menasehati Glenn agar berprasangka baik kepada ayahnya. Nati tahu benar kalau Mauro sangat menyayangi Glenn. Bahkan setahu Nati, Mauro rela bekerja di luar kota agar bisa membahagiakan Glenn. Mauro akan mengunjungi mereka selama 3 minggu dan Nati meminta pada Glenn agar berbaikan dengan ayahnya. Malam harinya, ketika Glenn baru pulang kuliah, ia melihat seorang wanita berada di kamar ibunya. Tentu saja Glenn menanyakan siapa wanita itu dan terjadilah keributan di antara mereka. Lalu Mauro pun muncul dan memperkenalkan Glenn pada calon ibu tirinya itu. Ternyata wanita itu bernama Loren, pacar baru Mauro. Mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahan. Saat berada di meja makan, Glenn terlihat sewot karena belum siap menerima Loren sebagai ibu tirinya. Mauro pun menjelaskan kalau dirinya dan Loren adalah rekan kerja sehingga ia telah mengenalnya cukup baik. Menurut Mauro, meski usianya dan Loren terpaut jauh, kedewasaan Loren bisa mengimbanginya. Sebelum Glenn meninggalkan meja makan, Mauro bilang kalau Loren akan tetap tinggal di sana selagi dirinya bekerja di luar kota. Ketika Glenn lagi ngopi di teras, sang nenek menghampirinya. Wanita itu bilang jika Sabtu depan, Mauro dan Loren akan melangsungkan acara pernikahan. Setelah acara tersebut, Nati akan menginap sementara di rumah kerabat mereka. Glenn pun mengeluh pada sang nenek kenapa membiarkan ayahnya menikah lagi. Nati bilang kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa, lagian Mauro sudah menduda selama 8 tahun sejak ditinggal ibunya Glenn. Singkat cerita, Mauro dan Loren pun menikah dan mereka berdua nampak bahagia. Sementara Glenn masih belum bisa menerima Loren sebagai ibu tirinya. Sebagai suami sekaligus seorang ayah, Mauro meminta pada Loren supaya sabar menghadapi Glenn. Loren sadar kalau Glenn juga sangat membenci Mauro sejak ibunya meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, Loren mendapat telepon dari sepupunya yang mengabarkan sedang berada di kota Manila. Sepupunya itu bilang akan kuliah di sana. Mauro pun mengajak Leilani, sepupunya Loren, untuk tinggal bersama mereka. Siapa tahu dengan kehadirannya akan merubah Glenn. Kebetulan Leilani dan Glenn hampir seumuran, tapi pada kenyataannya Glenn menolak kehadiran Leilani. Di kehidupan asmaranya, Glenn memiliki seorang pacar bernama Ava. Pada sang pacar, Glenn pun bercerita tentang permasalahan keluarganya. Bukannya memberikan solusi yang baik, Ava malah menyuruh Glenn untuk merusak keluarga baru ayahnya dengan mendekati sang ibu tiri. Sementara itu, Loren meminta maaf pada Leilani atas kelakuan Glenn kepadanya. Tetapi Leilani tidak mempermasalahkannya, malah ia mengaku suka dengan sikap acuhnya Glenn. Suatu malam, Glenn mencoba merayu Loren yang sedang memasak. Wanita itu pun meminta Glenn untuk menjauh darinya. Saat Glenn mulai tidak sopan kepadanya, Loren langsung berteriak.
Mendengar kegaduhan itu, Mauro sontak menghampiri mereka. Ia pun memperingatkan Glenn agar menjaga sikapnya. Mauro ingin sebelum ia pergi keluar kota, Glenn dan Lauren bisa memperbaiki hubungan mereka. Setelah menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Mauro terkena stroke dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ironisnya melihat hal itu, Glenn nampak cuek-cuek saja. Suatu ketika Glenn bertemu dengan Leilani dan mengajak gadis itu untuk jajan. Di sana Leilani pun memberitahu Glenn tentang kondisi Mauro yang sedang berada di rumah sakit. Lambat laun hubungan Glenn dan Leilani makin akrab sampai-sampai mereka nekat untuk bermesraan di rumah. Suatu hari, Mauro diperbolehkan pulang ke rumah, tetapi Glenn sama sekali tidak menanggapinya. Di sisi lain, Lauren tetap sabar melayani suaminya yang sakit. Di saat seperti itu, ketika Mauro tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Lauren, Glenn kembali mencoba untuk meluluhkan hati wanita itu. Karena terus dirayu, Lauren pun akhirnya jatuh juga ke pelukan sang anak tiri. Saat pulang kuliah, Glenn diantar oleh Ava. Di sana, Ava bertanya tentang rencana Glenn memisahkan ayah dan ibu tirinya. Ditanya hal itu, Glenn malah terlihat bingung dan buru-buru masuk ke rumahnya. Nah, saat itulah Ava tanpa sengaja bertemu dengan Leilani. Ia pun mengaku kalau dirinya adalah pacar dari Glenn. Saking sibuknya mengurus sang suami, Lauren sampai lupa merawat dirinya sendiri. Bahkan ia dikira sebagai asisten rumah tangga di keluarga itu. Di hadapan Mauro, Lauren mengaku sudah tidak kuat lagi. Mendengar hal itu, Mauro pun langsung mengiba meminta maaf kepadanya. Glenn yang menyaksikan peristiwa itu berinisiatif membantu pekerjaan Lauren. Nah, ketika mereka berdua sedang mesra-mesraan, Leilani melihatnya. Leilani yang sudah terlanjur baper pada Glenn sontak emosi. Belum selesai keterkejutannya kalau Glenn sudah punya pacar, kini ia harus dihadapkan sepupunya sendiri bermesraan dengan gebetannya itu. Leilani pun langsung melabrak Lauren sehingga terjadi keributan di antara dua wanita itu. Berhubung Glenn lebih memilih untuk memihak pada Lauren, Leilani pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Ketika Leilani tidak kunjung pulang ke rumah, Lauren seakan menyalahkan dirinya sendiri. Seolah tidak peduli dengan semua itu, Glenn malah mengajak Lauren untuk bermesraan. Lauren tentu menolak dan mencoba berontak. Mendengar suara gaduh, Mauro pun bersusah payah bangun dari tempat tidurnya. Dan betapa terkejutnya ia melihat perbuatan sang anak kepada istrinya. Ia pun langsung pingsan tidak sadarkan diri. Mengetahui peristiwa itu, keesokan harinya Nati langsung pulang ke rumah. Dengan penuh emosi, ia menjelaskan pada Glenn kalau sebenarnya ibunya Glenn sendiri yang menyebabkan masalah di keluarganya. Wanita itu telah berselingkuh. Karena merasa bersalah, ibunya Glenn pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi selama ini, Glenn telah salah sangka pada ayahnya. Sementara itu, Lauren yang malu atas perbuatan tidak senonohnya dengan sang anak tiri, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Mauro. Meski Glenn memohon agar Lauren kembali pada ayahnya, wanita itu tetap teguh pada keputusannya. Kini Glenn dan Mauro bisa berdamai meski tanpa kehadiran Lauren bersama mereka. Film ini pun selesai.